lagi. Ini video yang pertama setelah berapa tahun ya nggak bikin video. Saat ini saya lagi naik Wuling REV Lite 300. Ini adalah kendaraan alternatif saya selain Hyundai Ioniq 5 yang sering saya buat videonya. Kenapa saya pilih mobil ini? Karena saya ingin naik mobil yang lebih kecil, yang lebih gampang dikendarai di segala jalanan ya, jalanan dalam perkotaan. Jadi hari ini videonya saya mau cerita tentang state of health dari mobil REV ini. Kemarin baru servis rutin 10.000, tapi sebenarnya kilometer sendiri sudah 12.237. Saat ini sudah 12.237. Yang cukup mengagumkan ya, itu ternyata state of health-nya masih 100% setelah 12.000 km dan hampir 1 tahun pemakaian. Sudah 10 bulan lebih lah kira-kira pakai REV ini. Saya mau kasih beberapa tips dan trik-trik untuk membuat baterai mobil listrik lebih awet ya. Karena kalau kita lihat di banyak media sosial itu kan salah satu yang menjadi penghambat orang mau beralih ke mobil listrik adalah baterai ya. Keawetan baterai terutama, karena orang-orang kan tahu baterai itu harganya mahal. Jadi mobil ini pakai baterai kecil sekali ya, 26 kWh, dan hebatnya bisa real menempuh jarak 300 km. Kalau saya lihat di beberapa forum di Facebook dan di YouTube, itu degradasi baterai yang terjadi di mobil-mobil beberapa pengguna REV itu cukup lumayan besar ya. Jadi kayak waktu itu saya lihat kalau nggak salah 20 ribuan kilometer udah terdegradasi sekitar 4%-an gitu, 3-4%. Padahal 20.000 km kan relatively masih sedikit ya kilometernya. Saya juga nggak nyangka ini 12.000, ternyata 12.200-an ya, ternyata masih 100%. Sebenarnya tertulisnya terlihatnya di aplikasi di bengkel itu, kayak car scanner-nya lah ya, itu 99,99%. Ini sama seperti ketika saya servicing di 5.000 km. Jadi ada beberapa tips ya, atau beberapa hal yang saya lakukan, dan ini kelihatannya sangat pengaruh ya. Yang paling penting itu adalah menjaga arus tidak masuk besar atau keluar besar dari baterai. Karena ini REV Lite, arus listrik masuk besar tentunya nggak bisa ya, karena kita tahu onboard chargernya hanya support untuk di sekitar 2000-an watt, jadi sangat kecil, 2 kW gitu. Kalau saya ngecas saya harus tinggal semalaman biasanya gitu. Jadi yang saya bisa kontrol adalah arus keluar dari baterai. Itu dari mana? Dari cara kita berkendara. Jadi kayak sekarang ini, di bagian bawah ini kan ada tombol ya, bawah kanan itu ada tombol deket kaki, deket kunci kontak. Itu kalau kita pencet 3 kali, dia akan masuk ke menu arus current.
saya selalu jaga arusnya itu tidak sampai lebih dari 100 ampere kalau lagi, dan usahakan selalu gliding atau coasting ya, jadi jarang akselerasi berlebihan gitu. Kayak sekarang ini 57 saya hanya pakai 20-an ampere ya, ini lanjak 30, 40, 60, 75. Nah begitu udah mau naik 100 saya akan turunin sedikit pedal controllernya atau pedal gas yang kita tahu ya. Akibatnya memang akselerasinya akan tidak secepat yang mungkin kita harapkan, atau seperti kalau kita naik mobil-mobil ICE ya, internal combustion engine. Tapi ini terbukti sih sudah bisa membuat baterai awet ya. Ini saya praktekkan juga di Ioniq 5 dan itu juga terbukti. Nanti saya akan bikin videonya lagi ya. Ioniq 5 itu sebagai informasi sudah 56.000 km, 3 tahun saya udah pakai ya. Ketika servis di 53.000 kemarin itu SOH-nya juga masih 100% ya. Tapi nanti akan saya bagikan, saya share di video yang lain ya. Begitu. Nah ini kayak sekarang 43 tuh cuma 38, 20-an, 30-an ampere. Saya usahakan tidak ada akselerasi berlebihan atau deselerasi, karena kalau deselerasi walaupun nanti akan ngecas baterai, tapi ketika kita akan mau jalan lebih cepat lagi ya, pick up speed, itu nanti arusnya akan lebih besar dibandingkan kalau kita bikin dia gliding sendiri lalu pelan-pelan turun. Ketika harus naik lagi, kita nggak perlu injek pedal controller kalau saya bilang ya, pedal, karena kalau dibilang pedal gas nggak tepat, nggak ada gas atau gasolin, nggak ada bahan bakar fosil ya kita pakai. Throttle juga nggak tepat, throttle kan untuk kendaraan ICE juga. Begitu, jadi itu sih tips yang sangat berguna sih selama ini yang saya rasakan ya. Kita atur injek pedalnya. Kalau saya pribadi dijaga di bawah 100, sebisa mungkin coasting, gliding atau ngelinding lah istilahnya gitu. Dan ya nanti series berikutnya di 20.000 saya akan coba bagikan lagi ke teman-teman di YouTube. SOH-nya masih berapa persen gitu. Oke, saya udah parkir, jadi mungkin lebih enak mau menjelaskannya ya. Yang tadi saya jelaskan ada tombol di bawah kanan itu, yang ini nih. Nah ini tombolnya. Kalau dipencet nanti akan ini, yang kanan ini. Kalau dipencet nanti akan mengubah tampilan. Ini ada menu sederhana banget nih. Ya, contohnya ini odometer yang pertama ya, kalau kita nyalain REV-nya pertama kali akan muncul langsung di odometer. Ini saya di 12.241 km ya. Ini saya pencet sekali akan di trip meter. Ini 241 km. Ini sejak kapan sih nggak tahu, mungkin sejak ngecas, tapi ya mungkin sejak ngecas ya. Kemudian motor speed ya, ini lagi parkir jadi 0 rpm. Ini karena ini yang tadi saya bahas ya, saya sebutkan, saya jaga di 100 ampere. Itu sih. Dan gaya berkendara kita benar-benar dijaga gitu. Ini sederhana banget memang. Mobil ini konsepnya sangat sederhana untuk ngejar harga yang lebih terjangkau ya. Tapi kalau untuk dalam perkotaan sudah sangat lebih dari cukup. Ini mungkin sedikit sharing mengenai beberapa modifikasi atau tambahan aksesoris lah. Ini saya tambah head unit on dash ya, jadi di atas dash gitu. Ini murah sekali, hanya 1 juta rupiah. Banyak sekali di toko online. Udah lumayan, udah bisa Android Auto, ada bisa
ya tentunya bisa dengerin musik yang terhubung dari apa dari handphone ya, dan sudah dilengkapi dengan ini dengan recorder ya. Ini ada bagian belakang, kalau ini mau dua, depan belakang, ini depan gitu. Lumayan sih dengan harga cuman 1 jutaan ini begitu. Cuman kelemahannya di mobil ini, mungkin teman-teman yang pakai REV tahu ya, karena speakernya cuma satu audionya. Ini saya nambah Venom. Cuma ini suara dari head unit ini ke dalam mobil, ke Venomnya itu masih pakai FM modulator. Jadi kadang-kadang suaranya terganggu sinyalnya ya, jadi kersek-kersek gitu. Jadi biasanya yang saya lakukan kalau mau dengerin musik yang cukup enak gitu, langsung dari handphone ke bluetoothnya si Venom. Itu sih, nggak ada. Oh, itu Ava Servo. Saya cuma nambah sarung jok, karpet bawah biasa. Oh iya, mau share sedikit. Sejak saya pakai EV ya, baik mobil Hyundai Ioniq 5, Air EV Light 300, dan ini juga pengganti gesit saya nih, Ava Servo ya, listrik juga. Ini mobil jadi nganggur. Sudah 2 tahunan, kilometernya mungkin sekitar masih cuma 10 ribuan gitu, karena udah nggak menarik ya pakai mobil bensin. Biaya operasionalnya terlalu mahal. Jadi 3 tahun pakai Ioniq 5 itu sudah terasa banget sih buat saya. Ini mobilnya kebetulan nggak ada. Jadi nanti ketika sudah ada mobilnya, saya akan bikin video juga untuk menunjukkan state of health baterainya setelah 53.000 yang masih 100% gitu. Oke, sekarang saya akan coba tampilkan tampilan scannernya dari bengkel kemarin ya, yang nunjukin 99,99% gitu. Ya, jadi ini terlihat di monitor ya, SOH-nya masih 99,99% di 12 ribuan kilometer. Nanti rencananya di 20.000 saya akan coba rekam lagi dan buat videonya gitu.